Nah, di sini kita pilih bagian new, kemudian kita masuk ke bagian simulation, new simulation. Nah, setelah itu kita akan tunggu ya, kita tunggu. Nah, di sini kita akan memilih komponen. Nah, silahkan ditulis komponennya, ada air ya, water. Kemudian setelah lagi adalah KOH, enter. Sehingga harus dipastikan bahwa di bagian kanan sini sudah ada nilai CIS numbernya. Artinya memang terdeteksi bahwa kita memilih sesuai dengan yang kita harapkan. Di sini ada water, di mana rumusnya adalah H2O, kemudian ada KOH atau potassium hydroxide. Oke, kalau sudah kita lanjutkan, kita next. Nah, kemudian karena memang ini adalah larutan, nah maka base metodenya kita pilih bagian yang ini, elect NRTL. Oke, electrolyte NRTL, model yang seperti ini. Karena ini sesuai dengan keterangannya, ini memang diperuntukkan untuk sesuatu yang larutan ya, untuk larutan. Kita pilih ini, kemudian kita next saja. Nah, kita masuk ke bagian go to simulation. Oke, sehingga di sini akan berpindah dari practice ke bagian simulation. Nah, kemudian di sini kita buat sesuai dengan gambar dari blok diagram ini, skematiknya seperti ini. Di sini kita ada 3 valve 1, 2, kemudian di sini valve 3, kemudian di sini ada mixer, kemudian ada juga HE. Nah, maka kita masukkan semua komponennya, kemudian kita akan hubungkan seperti diagram ini. Oke, kita akan masukkan komponen-komponennya. Kita mulai dari misalkan dari valve ya, kita masukkan valve sini bawah, kemudian sini juga. Nah, kemudian kita masukkan bagian yang lain. Nah, di sini ada mixer ya, kita pilih bagian mixer. Oke, kemudian kita pilih bagian penukar panas, heat exchanger. Oke, kemudian kita hubungkan dengan memilih material di sini, material stream. Kemudian kita arahkan, misalkan yang ini ya, kita drag ke atas, kemudian kita hubungkan dengan valve yang pertama. Nah, kemudian ini kita tarik ke kiri, kemudian yang bawah juga kurang lebih sama, kita tarik ke bawah, kemudian kita hubungkan dengan yang B2, kemudian ini tarik ke kiri. Kemudian yang ini, yang output dari mixer yaitu produk. Nah, ini kita hubungkan ke bagian ini sebagai masukan dari heat exchanger untuk bagian sisi dingin. Nah, kemudian kita hubungkan ini ke atas, kemudian ini ke kiri ya, ke sebelumnya. Nah, kemudian ini kita hubungkan ke kanan ya, ini juga sama. Nah, sudah, kita klik kanan. Kemudian kalau sudah, kita akan rapikan ini. Nah, misalkan kita akan rapikan dari yang kiri, kita kasih nama. Nah, ini kita kasih nama ini sebagai KOH. Nah, maka kita klik 2 kali, ketik KOH. Yang atas kita ubah menjadi H2O. Kemudian yang ini produk ya, yang bawah adalah hot in karena ini sisi panasnya, yang atas adalah keluaran dari hot in, yaitu hot cold ya. Hot out ya, hot out, hot in, hot out. Nah, kemudian kalau sudah, nah ini adalah produk. Sebentar, ini produk. Nah, ini campuran. Kita ubah, ini campurannya, campuran hasil mixing. Kemudian ini adalah bagian produknya. Oke, kita rapikan. Ini kita geser sedikit. Ini kita Ctrl B supaya lurus. Nah, sudah lurus. Kemudian kita sudah seperti ini. Masalah. Kemudian yang campuran ya, kita rapikan juga, Ctrl plus B sehingga dia akan lurus seperti ini. Kemudian ini kita tarik ya.
Oke. Kemudian yang ini. Oke, selesai. Klik kanan, zoom to fit ya, supaya memang terlihat secara keseluruhan. Nah, ini kita akan kasih nama sebagai ya mixer ya, atau ya mix saja. Nah, kemudian yang ini adalah kita singkat ya combustor ya, atau ini heat exchanger. Oke, ini HE. Oke, kemudian kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu kita bisa mengklik satu persatu untuk memasukkan nilai-nilai yang sesuai dengan yang dipersyaratkan, ataupun kita bisa mengklik tombol next di sini. Kita masuk bagian home, kemudian kita next. Nah, sebelum kita next, supaya satuannya memang seragam, artinya bisa kita custom, bisa kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, maka kita bisa buat satuan yang baru. Nah, caranya, masuk ke bagian unit set, klik unit set, kemudian kita pilih new, kita kasih nama ya, misalkan unit TE. Oke, kemudian di sini kita atur. Nah, ini mesh flow-nya satuannya apa? Nah, ini satuannya sudah sesuai kilogram per sekon. Kemudian kita lihat lagi bagian yang lain, yaitu bagian temperatur. Kita ubah menjadi Celsius, delta T menjadi Celsius, kanan menjadi bar. Ini sama juga menjadi bar ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian heat. Untuk heatnya kita ubah bagian sini, heatnya menjadi kilojoule saja. Oke, kemudian kita next saja ya ke transport. Oke, kita abaikan saja concentration. Nah, ini energinya dalam bentuk kilojoule. Work juga sama ya, kilojoule. Mechanical power karena tidak ada ya, kita abaikan saja. Oke, kemudian kalau sudah ya sudah, kita masuk ke bagian flow utama, kita close saja. Kita masuk ke main flow sheet, kemudian kita ubah satuan di sini yang artinya metric bar ya, metric menjadi ini unit yang telah kita buat, unit TE. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan klik next. Nah, sehingga kita akan isikan pertama adalah H2O. Nah, dimana sesuai dengan data yang ada, dimana temperaturnya adalah 25, tekanannya 5 bar. Kemudian flow-nya itu adalah 10 kg per sekon. Kemudian komposisinya kita atur menjadi mole fraction, yaitu semuanya air ya, water. 1. Kemudian kita next saja. Nah, untuk hot in ini posisinya adalah di bawah. Ini sebagai sumber pemanas. Nah, hot in itu berupa, oke, ini saya kepencet ya. Hot in berupa water dengan suhu awalnya 90. Kemudian tekanannya 5 bar. Ini basisnya massa, kemudian flow rate-nya adalah 10 kg per sekon. Kemudian di sini mole fraction-nya kita isikan 1. Nah, kemudian kita next saja. Nah, sehingga kita sekarang mengisi bagian KOH di sini. Oke, KOH di mana suhunya 25, tekanan 5 bar. Flow rate mass flow rate-nya adalah 4 ya, 4 kg per sekon. Kemudian untuk KOH ini tidak 100% murni KOH, tetapi larutan KOH, artinya ada bagian airnya. Nah, kita pilih mole fraction, kemudian bagian airnya adalah sebesar 0,2%, 0,2 atau setara dengan 20%. Kemudian KOH-nya adalah 0,8 atau konsentrasi dari larutan ini adalah 80%, tidak 100% full KOH. Oke, kemudian kita next. Nah, ini B1 valve ya. Nah, ini B1, B2, B3 adalah valve. Nah, sehingga mungkin saya akan coba ubah dulu saja ini menjadi valve VLV1 ya, valve 1. Ini valve 2. Ini valve 3. Oke, kita valve 1. Nah, ini
drop tekanannya adalah kita memilih sesuai dengan level yang ada adiabatic flash. Kemudian kita pilih pressure specification, kita memilih pressure drop dengan nilai 1 bar. Oke, kemudian yang bawah valid phase-nya kita pilih liquid only, karena memang hanya liquid yang masuk ke dalam valve ini, valve 1, yaitu bagian H2O water. Kita next. Nah, kemudian valve kedua kurang lebih sama, pressure dropnya 1 bar, kemudian ini kita pilih liquid only, kemudian kita next. Valve ketiga sama juga, di sini tekanan pressure dropnya 1 bar, kemudian valid phase-nya kita pilih menjadi liquid only. Oke, kita next. Nah, kemudian sekarang masuk ke dalam HE, heat exchanger ini ya. HE atau heat X, ini blok yang heat X. Nah, kita akan definisikan, spesifikasikan untuk bagian heat X ini. Nah, kita pilih di bagian modelnya adalah shortcut, artinya tidak terlalu mementingkan detail dari dimensi dari shell and tube ataupun HE-nya. Jadi ini sebagai jalan pintas saja. Ini untuk yang kalkulasi yang lebih sederhana, lebih pendek begitu ya. Kemudian untuk hot fluidnya kita pilih, kalau kita lihat hot fluid itu akan mengalir di bagian sini, hot in, sehingga dia masuk ke bagian shell dari heat exchanger ya. Maka hot fluidnya adalah shell, kemudian modenya adalah counter current, kemudian di bagian bawah, nah exchanger specification. Nah, kita akan membuat spesifikasi bahwa produk di sini suhunya harus 60. Nah, maka di bagian sini specification kita akan mengatur aliran dingin yang keluar dari HE itu harus 60. Nah, maka kita memilih bagian cool stream outlet temperature. Kita isikan suhunya 60. Ini adalah nilai normalnya, nilai operasionalnya. Kita inginkan suhunya mencapai 60 derajat Celcius. Oke, kalau sudah, kita masuk ke dalam pressure drop. Pressure dropnya ada hot side, di sini cold side. Untuk hot side kita pilih untuk heat exchanger itu misalkan pemisalan adalah 0,5 pressure dropnya. Nah, sehingga karena ini adalah outlet pressure, untuk mendefinisikan pressure drop maka kita tambahkan minus sesuai petunjuknya yang ini. Nah, kita tambahkan minus 0,5. Kemudian untuk yang cold side sama saja minus 0,5. Oke, selesai ya. Kita next, kemudian kita run. Oke. Sehingga di sini akan processing input, kemudian result available, artinya sudah membuahkan hasil ya, tidak terjadi error di sini, tidak ada warning, artinya aman. Oke, kalau sudah, nah maka coba kita tampilkan ya dalam label. Kita masuk ke bagian menu modify, kemudian kita lihat temperatur, kemudian yang penting adalah mesh flow rate, 2 itu yang paling penting. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, ini kita drag ya, kita kecilkan. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini bisa di SS ya, bisa di capture, bisa diingat-ingat seperti ini. Oke, kemudian kita save. Nah, misalkan ini sebagai ya simulasi dari anggaplah simulasi untuk pencucian serat ya, pencucian serat. Oke, karena memang ini diperuntukkan untuk mencuci serat-serat yang biasanya ada di industri tekstil. Oke, kemudian kita masuk ke bagian dynamics. Nah, sini kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kita akan mensimulasikan proses kontrol yang ada di dalam sistem ini. Nah, maka kita pilih bagian dynamic mode. Nah, kemudian kita running, jangan lupa kita run. Kenapa kita run? Supaya di sini fitur-fitur dari dynamic simulation itu muncul. Kita run. Nah, sehingga di sini sudah muncul untuk bagian bisa flow driven atau pressure driven. Kita akan cek menggunakan pressure checker ya, apakah memang tekanan di sini sudah terdefinisi semua. Nah, ternyata sudah
terdefinisi ya, konfigurasinya sudah fully pressure driven ya, terdefinisi untuk tekanan ya. Nah kemudian kita pilih bagian pressure driven. Nah kemudian kita save ya, kita simpan untuk penyimpanan Aspen plus Dynamics. Nah karena kita dari sini, dari Aspen plus, kita akan mengubahnya menjadi Aspen plus Dynamics karena kita akan membuat sistem kontrol di sana. Nah sehingga ini akan muncul bagian Aspen plus Dynamics seperti ini. Nah, kemudian ya kita klik kanan, kita zoom full. Nah kita akan berikan dua unit kontrol. Pertama kita akan mengontrol fraksi KOH di campuran ini dengan mengatur bukaan valve KOH, valve kedua. Kemudian yang kedua kita akan membuat kontrol unit di bagian produk. Nah, di mana kita akan tempatkan kontrol ini di antara produk dengan valve ketiga. Kita akan mengatur suhu produk agar bisa diatur di range temperatur sekian, misalkan dari 50 sampai dengan misalkan 70 ya. Nah, intinya bisa diatur suhunya dengan mengatur bukaan valve ketiga. Oke, pertama kita akan coba membuat untuk kontrol yang pertama yang di kiri di sini. Kita akan buat dengan kontrol PID ya, dengan blok PID. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita akan hubungkan, kita klik kanan dulu. Kita ubah namanya ini menjadi, kita ini blok ya, kita ubah nama menjadi misalkan PI untuk mix ya, mixing ya, atau mixing. Oke, kemudian kita hubungkan PI mixing ini, kita hubungkan dengan kontrol sinyal. Nah, silakan kalian pilih di sini di material stream, kita ubah menjadi kontrol sinyal. Nah kemudian kita arahkan ke bagian campuran karena kita akan melihat PV dari campuran berupa mass fraction, fraksi massa dari KOH. Kita klik di sini, kemudian kita cari KOH mass fraction. Nah ini ya, KOH mass fraction, kemudian oke. Kemudian kita hubungkan ke sini. Kita pilih yang PV karena ini bertindak sebagai PV ya, yang campuran ini. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, atau kita lanjutkan dulu saja, kita lanjutkan dulu ini keluar dari PI masuk ke bagian. Nah ini sebagai kontrol output. Jadi kita akan menggerakkan aktuator, kita oke. Kita hubungkan dengan valve kedua. Aktuatornya adalah valve kedua. Kalau sudah, kita klik kanan, kemudian ini kita akan flip ya, atau rotate. Nah ini di flip, nah seperti itu. Nah ini silakan bisa dirapikan ya. Oke, seperti ini. Nah kemudian kita akan coba langsung satu persatu ya. Kita akan tuning bagian sini, bagian PI mixing. Nah, kita akan tuning dengan cara kita klik 2 kali. Kita akan lihat di sini, kemudian kita masuk ke konfigurasi. Kita klik configure. Nah, kemudian di sini kita akan atur, kita tentukan aksi dari kontrol yang kita pasang. Nah, ini bisa kita lihat campuran ini adalah tadi ya, mengukur fraksi dari campuran fraksi KOH. Kalau KOH-nya melebihi dari set point atau kelebihan, nah maka yang harus dilakukan adalah di sini apa? Nah, di sini harus menutup valve KOH sehingga konsentrasi larutan yang ke sini akan semakin mengecil ya sedikit. Nah, sehingga aksinya adalah reverse. Jadi kalau fraksi KOH kelebihan, nah maka valve ini akan diturunkan putarannya gitu ya. Sehingga kita pilih di sini aksinya adalah reverse. Kemudian di bagian range, oke, kita akan initialize values. Nah seperti itu. Artinya kondisi awal, kondisi ini atau kondisi yang seperti ini
bukaan valve-nya adalah secara default-nya itu 50%. Artinya kondisi ini adalah kondisi normal, kondisi operasional ya. Kondisi operasional, kondisi normal dengan bukaan valve 50%, valve 1, valve 2, valve 3, maka menghasilkan produk dengan suhu 60. Kemudian ya ini ya produknya 60 dan fraksinya bisa kita lihat di sini di bagian campuran, klik kanan di bagian result. Nah, di sini kita lihat di bagian misalkan mass fraction. Nah, KOH-nya adalah 0,264 seperti itu. Kalau kondisinya untuk yang valve bukan 50% semua. Ini kondisi default. Oke, kita masuk ke bagian yang awal. Nah, ini sesuai dengan yang sebelumnya ya. Jadi ini kondisi 50% adalah 0,2645. Ini valve-nya 50%. Sehingga PV-nya fraksinya di sini adalah 0,26 atau 26% KOH-nya. Oke, kemudian kita akan kita running saja. Kita akan lihat grafiknya seperti ini. Kita close dulu untuk bagian tuning atau kita pindahkan ke sini. Kemudian kita run. Nah, ini mode steady state-nya di kondisi bukaan valve-nya 50%, bukaan valve di sini ya, valve kedua. Kemudian set point-nya fraksinya 0,26, VV-nya 0,26. Oke, dengan keadaan default, nah ini default-nya adalah gain-nya 1. Jadi KP-nya 1, integral time-nya TI-nya 20 menit. Nah, tanpa derivatif. Sehingga ini kendali PI. Oke, kemudian kita akan coba dengan kendali yang seperti ini. Dengan default dari gain 1 dan TI-nya 20, coba kita akan ubah, misalkan fraksinya kita ubah menjadi 0,15, kita enter. Nah, sehingga dia akan turun ya, lumayan agak pelan-pelan dari 0,15, kemudian ini 0,17, 0,16 ya, ini kurang lebih dari ya berapa jam ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini kondisi yang awal tanpa tuning ya. Oke, kemudian kita akan coba tuning ya dengan metode osilasi ya. Kita bisa tuning dengan osilasi. Nah, caranya di sini bisa dipilih bagian untuk tab tuning, tune ini ya. Kita pilih tune. Nah, kemudian kita pilih di sini ada dua metode, ada metode open loop, ada closed loop. Kita akan coba menggunakan metode yang closed loop. Di mana nanti kita akan tes sehingga hasil tesnya itu akan otomatis memberikan nilai ultimate gain sekian, kemudian ultimate periode sekian. Jadi nilai KP ultimate, ke ultimate dan juga PU ultimate atau period ultimate. Oke, kita akan coba start test. Nah, ini start test ternyata ya tidak terlihat berosilasi ya. Nah, kalau tidak terlihat seperti ini, kemungkinan step time atau iterasi atau waktu iterasinya, waktu tiap perhitungannya itu terlalu panjang. Nah, maka bisa kita pendekkan supaya memang terlihat. Kita masuk ke bagian run di sini, kemudian run option. Nah, time control communication kita ubah menjadi misalkan kita bagi dua setengahnya ya, menjadi 0,05. Oke. Nah, sehingga di sini sebelah kanan, nah di sini akan terlihat berosilasi. Kita zoom in, klik kanan, zoom in, klik kanan juga, zoom in, klik kanan, zoom in. Nah, seperti ini. Nah, ini berosilasi ya seperti ini. Kemudian kalau sudah dirasa berosilasi seperti ini, kita hentikan testingnya. Oke, tadi kita sudah tes, maka kita buka lagi Windows untuk tuning. Tadi tuningnya sudah kita buka ya, belum. Nah, ini ya testing. Oke, kita akan coba finish test sehingga kolom ini akan terisi, menghitung nilai PU-nya secara otomatis ya. Nah, sehingga KP-nya 2,8, KP ultimate PU-nya 0,6. Kemudian kita masuk ke bagian tuning parameter. Kalau sudah finish test seperti ini hasilnya, kita masuk ke bagian tuning parameter.
Nah, kemudian di sini kita akan tentukan tuning parameter option. Jenis control type-nya adalah jenis controlnya adalah PI. Kemudian pengaturan tuningnya kita bisa mengubah, kalau PI saja kita bisa mengubah Ziegler-Nichols dan Tyrrell Moving. Tapi kalau dengan metode Ziegler-Nichols, di sini bisa P, PI dan PID. Nah, kita pilih bagian PI, kemudian metode pengaturan Ziegler-Nichols. Kalau sudah seperti ini, kita akan calculate. Sehingga di sini nilai gain-nya, nilai KP, nilai TI akan terisi secara otomatis berdasarkan nilai tes tadi. Dengan data ini oleh pengaturan Ziegler-Nichols akan dihitung sehingga menghasilkan nilai K dan TI. Kita calculate. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau sudah, kita akan update kontrol sehingga nilai dari TI, nilai dari KP dan TI yang konfigurasi dari PI ini akan otomatis diupdate dari sini. Kita klik update. Nah, sehingga nilainya akan sama dengan hasil perhitungan PI Ziegler-Nichols. Oke, kalau sudah, kita akan lihat response system. Kita akan melihat bagaimana kalau seandainya kita naikkan konsentrasi ini, ya, konsentrasinya kita naikkan dari 0,15 ke 0,25, ya, kita naikkan 10%, kita turunkan ya. Oke, kita naikkan konsentrasinya menjadi 0,25%, kita tulis 0,25 sehingga lebih pekat. Kemudian kita lihat. Oke, sudah ya, coba saya stop dulu. Nah, ini adalah response sistemnya. Nah, ini response system. Nah, sehingga kita bisa lihat ini lebih cepat daripada yang tadi. Ini dari 0,15 sekarang menjadi 0,25. Fraksi dari campurannya, ya, fraksi KOH dalam campuran. Kita bisa zoom in atau dengan kita blok ini, kemudian klik kanan zoom in. Oke, lakukan hal yang sama. Kita seleksi dulu, kemudian klik kanan zoom in. Nah, sehingga kita bisa menghitung jarak dari sini ke kanan itu berapa, gitu ya. Oke, nah sehingga ini kurang lebih seperti itu. Ini untuk tuning yang pertama, untuk unit PI yang pertama. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Untuk membuat kontrol yang kedua, kita close dulu saja ini karena ini sudah selesai kita tuning. Kita akan buat diagram atau blok untuk PI yang kedua. Nah, kemudian kita akan tambahkan PID di sini ya. Kita akan tambahkan PID, kemudian kita tarik, pindahkan ke sini. Oke, kemudian kita akan tambahkan juga bagian yang lain, yaitu date time. Kita akan tambahkan ini. Kita akan tambahkan setelah PI. Contohnya seperti ini. Oke, jadi seolah-olah di sini nanti ada PV, ya, dari PV artinya proses value yang mengamati temperatur produk. Nah, kemudian akan masuk ke dalam PI, kemudian dalam PI akan disampaikan untuk menggerakkan aktuator di valve ketiga. Nah, date time dari produk ke valve ini atau proses ini, yaitu untuk heat exchanger, ya, kita bisa asumsikan misalkan 1 menit ya, seperti itu. Ini hanya untuk pemisalan. Oke, kemudian date time-nya kita akan kecilkan. Dan kecilkan tampilannya ya, supaya memang sesuai dengan ukuran yang PI begitu. Dan ini ya. Oke, kemudian ini kita akan ubah namanya. Kita klik kanan, kita rename block ini menjadi PI untuk PI temperatur ya. Ini untuk HE. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita akan ubah namanya menjadi date time atau kita singkat menjadi DT saja. Oke, kemudian kita akan hubungkan. Nah, silakan kalian memakai stream ini, kontrol sinyal. Kemudian kita akan arahkan ke bagian keluaran dari produk di sini yang akan kita amati berupa temperatur. Nah, maka silakan dipilih temperatur.
Oke. Kemudian arahkan ke bagian inlet dari PI yang ini. Nah, ini akan bertindak sebagai PV, proses variable. Oke. Kemudian supaya lebih mudah dilihat, saya akan flip dulu yang ini. Kita flip, begitupun yang ini ya, kita flip juga. Oke, sudah. Kemudian kita pilih kontrol sinyal, kita arahkan ke bagian sini. Ini sebagai output, control output atau OP. Kita arahkan ke datetime, kemudian dari datetime kita masuk ke bagian valve ketiga, seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, ini mungkin nanti silakan bisa dirapihkan. Nah, kemudian kita akan setting untuk datetime-nya. Nah, dengan cara kita klik kanan delta T ini, datetime, kemudian masuk ke bagian forms, kemudian configure. Artinya kita mengkonfigurasi datetime-nya. Kita isikan 1 menit, 1, enter, kemudian close. Begitupun kalau misalkan seandainya kalian ingin mengkonfigurasi yang H2O, itu bisa caranya bisa dengan cara klik kanan, kemudian pilih forms, kemudian pilih configure. Nah, di sini akan muncul konfigurasi untuk yang stream H2O, di mana untuk masanya sendiri adalah seperti ini, kWh. Kalau dalam kWh menjadi kurang lebih 10. Kemudian yang bawah adalah fraksinya. Oke. Kemudian kita akan coba atur. Oke, saya coba ke atasin dulu. Nah, kita akan coba melihat respon PI untuk heat exchanger untuk keadaan awal, keadaan default. Kita klik 2 kali. Kemudian kita akan melihat grafiknya. Kita tarik seperti ini. Nah, kemudian kita akan pilih configure, mengkonfigurasikan parameter KP, TI, dan TD. Nah, kemudian, di sini kalau kita lihat, kita akan menentukan controller action, aksi dari kontrol. Nah, kalau seandainya produk ini misalkan suhunya naik, ya, melebihi batas yang ditentukan, melebihi dari set point, maka langkah yang harus dilakukan oleh aktuator ini adalah apa? Nah, langkahnya adalah menutup valve ini sehingga aliran air panas akan sedikit yang menuju ke HE. Karena aliran panas ini sedikit, maka panas yang diserap oleh produk ini akan sedikit juga, sehingga suhunya akan kembali turun, begitu ya, akan kembali turun. Nah, sehingga responnya adalah atau kontrol aksinya adalah reverse. Kita pilih reverse. Oke, kemudian di bagian range-nya, nah ini ya. Oke, mungkin seperti ini saja. Nah, kemudian kita akan langsung saja kita running. Nah, kita running. Range-nya dari 0 sampai dengan 100 derajat Celcius sesuai dengan kondisi awal. Kemudian outputnya ini valve 0%, valve 100%. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kondisinya. Nah, kemudian kita akan coba tuning. Oke, ini suhunya masih 52, artinya ini VV-nya akan terus turun sampai dengan mencapai keadaan set point, yaitu 50. Oke, kemudian kita akan masuk sambil nunggu steady, kita akan masuk ke bagian tune. Nah, di sini kita bisa tune. Misalkan sekarang kita akan coba dengan open loop ya, karena ada datetime-nya. Datetime-nya sudah ada tadi, kita masukkan. Nah, sehingga untuk test method tuningnya bisa kita lakukan dengan metode open loop seperti itu. Oke, kemudian kita akan coba start test ya. Oke, ini kita anggap ini sudah steady 50,5
sampai dengan steady, kemudian kita akan naikkan. Kita akan naikkan, yaitu maksudnya dengan start test ya, sehingga akan naik sebesar kurang lebih 5%. Oke, misalkan seperti ini, sudah anggaplah ini memang sudah steady, meskipun memang agak turun sedikit sampai dengan 50 ya, harusnya pas 50. Anggaplah ini toleransinya sudah oke, kemudian kita langsung klik start test. Klik start test. Nah, sehingga ini akan ada kenaikan untuk kondisi open loop, artinya loopnya dibuka begitu. Nah, 50 naik ke 53. Oke, kalau sudah dirasa memang ini sudah tetap nilainya sudah steady di angka 53, ya sudah tetap di angka 53. Nah, maka kita finish test saja. Kemudian ini nilainya hasil dari respon open loop. Ya. Nah, kemudian ini beroscilasi ya, kembali ke keadaan dengan nilai KP, TI dan TD yang awal bagian ini dengan defaultnya seperti ini, menghasilkan respon yang ya cukup sedikit beroscilasi. Nah, kemudian hasil open loop ini, hasil hitungan kita akan calculate, kita akan hitung berdasarkan ini ada berbagai macam parameter, bisa menggunakan tuning rule, menggunakan EMC, ada Ziegler-Nichols dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menggunakan EMC yang default dari Aspen, misalkan kita pakai yang ini. Nah, kemudian kita calculate. Nah, kemudian ini ada lambda terlalu kecil katanya. Nah, sehingga kita bisa memilih lambda sesuai dengan rekomendasi dari Aspen-nya. Oke, bisa kita select yes kalau memang ingin sesuai dengan rekomendasinya. Kemudian dengan nilai 0,7, G 0,7, kemudian TI-nya 0,9, nah maka kita bisa langsung update sehingga di sini akan berubah menjadi nilai yang sesuai dengan hasil tuning. Nah, kalau sudah, kita akan coba uji. Kita akan coba uji dengan menaikkan set point misalkan dari 50 ke 60. Enter. Nah, sehingga ya responnya akan naik. Kemudian yang warna biru ya, ini yang PV. Sehingga dia akan stabil ya, sekarang sudah mendekati nilai yang stabil. Oke, saya stop saja. Nah, sehingga kita bisa melihat respon sistem seperti ini. Nah, kita akan zoom in, klik kanan, zoom in. Nah, sehingga respon sistemnya ya bisa kita amati ya, dari 40,5, ya mungkin 57 begitu ya, sampai dengan keadaan plus minus misalkan 1% di sini ya ke angka 41,2 ya, 41,2. Sehingga ini bisa dihitung berapa lama sih waktu yang memang diperlukan dari keadaan yang seperti ini, keadaan yang stabil begitu ya, dengan kenaikan 10 derajat begitu. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bagaimana respon sistem ketika kita telah rancang untuk PI mixing dan untuk PI heat exchanger. Oke, kita akan melihat, kita akan klik 2 kali ya untuk PI mixing, kita klik 2 kali. Kemudian kita coba posisikan supaya memang lebih nyaman untuk dilihat. Saya posisikan di sebelah kiri sini. Kemudian yang kedua, kita pilih PI untuk heat exchanger. Kita klik 2 kali. Kemudian kita posisikan misalkan di sini. Oke, yang atas ini adalah untuk bagian PI mixing, kendali yang mixing ini. Kemudian yang PI yang di bawah ini, PI HE untuk bagian yang ini. Oke, kemudian kita akan lihat grafiknya. Kita akan melihat respon grafik. Kita akan melihat misalkan ini grafik yang PI mixing. Nah, kemudian yang kedua ini untuk yang heat exchanger. Oke, kemudian kita akan coba kita akan fokus di bagian
misalkan kita ingin melihat di bagian produk ya. Nah, maka mungkin yang mixing kita kecilkan dulu atau kita cancel. Nah, kita akan coba besarkan yang ini. Oke, mungkin kita akan coba posisikan kondisi dari set point ya untuk API mixing. Oke, saya coba running dulu. Kemudian saya posisikan untuk PI mixingnya untuk set point di keadaan yang misalkan standar ya, di nominalnya, misalkan di 0,10 misalkan seperti itu. Jadi konsentrasi KOH untuk pencucian seratnya itu misalkan dengan konsentrasi 10%. Nah, kita enter sehingga akan berubah seperti tadi ya. Nah, kemudian suhu untuk produk di sini adalah 60 derajat Celcius. Kemudian kita akan langsung coba saja ya. Tadi ada dua grafik, yaitu grafik yang PI mixing yang ini. Oke, saya akan coba minimize. Kemudian yang utama adalah yang ini. Oke, nah kemudian kita akan coba uji kalau seandainya nilai konsentrasi ini yang asalnya 0,1 kita naikkan misalkan menjadi 0,2, artinya kenaikan konsentratnya itu 10%. Oke, coba kita naikkan menjadi 0,2. Tetapi sebelum kita naikkan, kita akan posisikan nilai dari time hoursnya, kita akan posisikan ke kondisi 0. Nah, maka kita bisa masuk ke bagian run sini, kemudian turn option. Oke, saya stop dulu ya. Coba saya stop dulu. Turn option. Nah, kemudian di bagian sini time now-nya kita akan coba ubah menjadi 0. Ini kondisi sekarangnya 0. Oke. Nah, kemudian di bagian sini kita akan atur menjadi 0,2. Kita ingin melihat respon sistem ketika kenaikan konsentratnya 10% dari 0,1 menjadi 0,2. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini kita running ya di sini. Kita running, kita mulai. Nah, sehingga akan ya muncul kondisi seperti itu. Ya, kita stop. Nah, kalau kita lihat ya kondisi yang sebelumnya, nah ini ya. Jadi terdapat kenaikan untuk konsentratnya. Kalau itu kita lihat di bagian grafik yang konsentrat, yaitu di bagian ini PI mixing result ini ya. Nah, ini adalah respon sistem ketika dinaikkan dari konsentrasi 0,1. Nah, mungkin saya akan coba olah grafiknya ini ya, 0,1 sampai dengan 0,2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga ini bisa kita lihat times hour-nya, kondisi dari keadaan perubahan 0,1 ke keadaan ya kurang lebih plus minus 1% ya ke keadaan stabil di 0,2 itu memerlukan waktu kurang lebih ya 0,11 menit 11 jam ya, 0,11 jam seperti itu. Nah, kalau kita ingin melihat kita tambahkan grid supaya lebih presisi, kita masuk ke bagian klik kanan properties, kemudian kita tambahkan di sini di bagian grid misalkan dengan mesh seperti itu. Nah, ini sehingga kita bisa melihat bahwa ya 0,1 juga ya ini sudah cukup stabil ya dari 0 sampai dengan 0,1. Oke, kemudian kita akan coba minimize yang ini. Kita akan melihat untuk respon produknya pada saat dari 0 sampai dengan 0,1 di sini. Karena perubahan itu terjadi pada saat dari 0 sini ya, 0 kemudian steady-nya untuk fraksi, untuk mass fraction itu sampai dengan 0,1. Oh, di sini ya. Oke, kita zoom in, kita properties, kita gunakan grid. Oke, kemudian kita akan atur
untuk bagian set point-nya, nah ini ya, kita bisa atur aksisnya dengan cara kita pilih edit. Nah, kemudian di bagian aksis range-nya kita bisa atur misalkan dari kondisi 58 sampai dengan misalkan di sini 62. Enter. Ini 58 sampai 62, atau kita kecilkan saja dari 59 ke 61. 59, kemudian ini 61, enter. Nah, sehingga akan tampil seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang ini, yang control output, kita bisa edit. Nah, ini misalkan dari kondisi 40 7 misalkan menjadi 50. Ini ya, ini 47 di bawah sampai dengan 50. Itu untuk mengatur aksis ya dari sembuye ini ya, untuk controller output. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa seperti yang memang ada di bagian grafik sebelumnya, bahwa fraksi massa itu dia bisa stabil dari 0 sampai dengan 0,1 jam di sini. Nah, sehingga kalau dari produk atau temperatur produknya itu asalnya steady-nya 60, kemudian karena ada perubahan dari konsentrasinya itu, sehingga pertama-tama dia akan turun dulu, kemudian karena ini turun, maka kontrol output dia akan menyesuaikan agar bisa kembali nilai PV ini ke keadaan semula di angka ini 60. Nah, segini naik sehingga kalau sudah pas di sini sudah steady ya, ini akan konstan ya. Ini selaras dengan nilai PV ya. Oke, ini grafiknya. Oke, kemudian kalau kita lihat yang lain, misalkan kita ingin melihat atau mendata parameter energi pada saat atau pada setiap kenaikan dari fraksi massanya, ataupun setiap kenaikan dari atau setiap perubahan temperatur produknya. Misalkan kita ingin melihat kebutuhan energi pada saat set point dari fraksi KOH di campuran, misalkan dari 0,05 atau fraksinya 5% sampai dengan 40% ya, sampai dengan 40%. Nah, maka kita bisa cari tahu setiap kenaikan 5% itu nanti grafik dari kebutuhan energi HI itu seperti apa. Kayak misalkan kita bisa buat Excel. Kita akan coba, misalkan kita mulai dari 0,05, enter, kita run ya. Nah, kita lihat di bagian HE, klik kanan HE, form, kemudian kita pilih result. Nah, di sini ada energi yang memang dibutuhkan oleh heat exchanger ya, yang dibawa oleh air ini, hot in. Nah, sehingga energi yang diserap adalah 1,5 MW atau 1577 kW. Untuk konsentrasi campuran di sini adalah 0,05. Nah, dengan temperatur produknya itu adalah konstan di 60. Ini contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita akan membuat di bagian sini adalah konsentrasi KOH misalkan adalah persen. Nah, ini dari 5%, kemudian 10 sampai dengan 40. Nah, di sini adalah Q-nya, QHE ya, dalam KW. Nah, sehingga ini misalkan pada saat 0,5%, ini dayanya adalah 1,5772, maka kita tulis 1,5772.
Begitupun kalau misalkan ini 0,1 atau 10%, maka dayanya 1580. 1580 ini saya ubah aja menjadi 100.000 ya, 1577. Begitupun yang lain 15 ataupun misalkan kita langsung ke 40, 0,4. Seperti ini. Maka nilai dayanya adalah, nilai Q-nya adalah 1591. Untuk tiap perubahan konsentrasi larutan KOH dari 5% sampai dengan 40%. Nanti ini bisa dibuat grafik ya. Silakan dibuat grafik, nanti dilengkapi datanya ya, kurang lebih akan seperti apa. Apakah memang linier atau agak melengkung ke kanan begitu. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan coba melihat dalam keadaan fraksi massa yang nominal, misalkan di keadaan 0,1 ya, misalkan kondisi awalnya 0,1. Kemudian kita ingin melihat perubahan temperatur ya dengan fraksi massa 0,1 di campuran. Maka kita bisa melihat pada saat bukaan katup 100% di sini temperatur maksimal di bagian produk ini adalah berapa gitu ya. Maka kita bisa coba, misalkan ini kita isikan 70. Maka ini valve ini, jadi OP ini, output controller ini yang PIHE ini aktuatornya ke valve ketiga, sehingga ketika valve ketiga 100% dibuka 100%, maka suhu produk ini kurang lebih 63,3 derajat Celcius, sehingga tidak bisa melebihi nilai itu. Oke. Kemudian kita akan melihat, misalkan ini sama dengan yang tadi. Kalau misalkan kita menginginkan suhunya 63,34, maka energinya adalah 1732. Kemudian kalau misalkan kita ingin melihat perubahan temperatur, misalkan dengan tiap kenaikan 2 derajat Celcius, misalkan dari keadaan 40, kita enter, kita lihat apakah bisa atau tidak. Ini bisa ya, dengan bukaan valve-nya adalah kurang lebih ya 10%. Ini masih berfluktuasi. Ini kalau dengan set point 40. Kalau kita lihat grafiknya, maka ini berfluktuasi gitu ya, berfluktuasi sehingga dayanya juga berfluktuasi gitu. Oke, kemudian kita cek kalau untuk 45, enter. Dia ini sudah cukup stabil ya, sustain oscillation. Ya, sudah stabil. Artinya ini mungkin sudah dari mulai dari 45 ini sudah mulai stabil sampai dengan 63. Pada saat 45 suhu produk di sini, suhu produk 45, maka daya yang diperlukan adalah 902 kW. Sedangkan kalau pada saat dia suhunya 63, maka energi yang diperlukan untuk heat exchanger, ini ada naik ya, energi yang diperlukannya adalah ya kurang lebih 1700-an ya. Ini 1700 seperti itu, dari 900 naik menjadi 1700. Oke, mungkin itu saja untuk contoh kali ini.